Kali Lamong adalah sebuah sungai yang berada di Kabupaten Lamongan dan Gresik, kemudian bermuara di Selat Madura. Luas dari Kali Lamong adalah 720 km persegi, dengan panjang sungai adalah 103 km. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan pemodelan dari Kali Lamong dengan menggunakan program Hack HMS. Nantinya akan membagi das Kali Lamong menjadi 11 subbasin. Dari model tersebut, kemudian dilakukan simulasi yang bertujuan untuk mengetahui perilaku dari das Kali Lamong. Pada analisa kali ini, kami menggunakan hujan imajiner setinggi 100 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicak Rudianto dan juga teman-teman saya dari kelompok 8 dari Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air kelas D, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dari kelompok 8 ada Renata Isnawati dengan NRP 20362011050. Kemudian ada Muhammad Fadil Pramadya, ada 20362011061. Kemudian ada Septiani Dilestari dengan NRP 20362011065. Kemudian ada saya sendiri yaitu 2036201074 dan yang terakhir ada Agung Pujanugraha dengan NRP 2036201098. Saat ini kelompok kami akan berbagi tutorial mengenai cara menjalankan aplikasi Hack HMS yang nanti datanya kita ambil dari data Kali Lamong. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Di sini kami menggunakan Hack HMS 3.5. Setelah terbuka, pertama-tama kita buat file baru dengan cara klik file, kemudian new. Lalu ubah nama sesuai yang kita inginkan. Dan juga kita juga mengubah lokasi yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan folder Hack HMS ini. Setelah itu kita create. Oke, setelah kita membuat folder, lalu kita klik komponen. Kemudian kita pilih Basin Model Manager. Kemudian kita klik new. Nah, di sini akan muncul create a new basin model. Nah, langsung kita create saja. Setelah itu kita silang. Nah, di pojok kiri atas teman-teman ada tampilan basin model. Setelah itu kita klik 2 kali, kemudian ada muncul basin 1, lalu kita klik. Nah, akan muncul lembar kerja kita yang nanti kita gunakan untuk mengerjakan pemodelan Kali Lamong dengan Hack HMS. Kemudian kita masukkan data subbasin Kali Lamong yang berjumlah 11, kemudian ada junction yang berjumlah 7, kemudian ada reach yang berjumlah 6. Kita masukkan satu persatu. Mulai dari subbasin kita masukkan dulu dengan cara klik subbasin creation tool. Kita klik sekali, lalu kita klik pada lembar kerja kita sekali, lalu akan muncul create a new subbasin element. Lalu kita langsung create saja. Tertulis name-nya ada subbasin 1, kita create. Oke. Lalu akan muncul subbasin 1. Untuk selanjutnya, apabila ingin menambah subbasin, kita tinggal klik saja lagi lembar kerja kita, lalu akan muncul seperti itu lagi, create a new subbasin element, dan tertulis name-nya adalah subbasin 2, lalu kita klik lagi, dan seperti itu seterusnya hingga berjumlah 11. Setelah berjumlah 11, kita escape untuk menyelesaikan perintah kita. Kemudian kita akan memasukkan junction. Nah, untuk memasukkan junction sama caranya, kita gunakan junction creation tool. Klik 1 kali, lalu kita klik 1 kali juga pada lembar kerja kita.
Kemudian ada muncul seperti ini, creation a new junction element. Name-nya junction 1, kita create. Nah, muncul junction 1. Seperti itu seterusnya. Setelah itu kita masukkan reach-nya. Sama caranya, kita menggunakan reach creation tool. Klik satu kali, lalu kita klik satu kali pada lembar kerja kita. Lalu kita klik satu kali, lalu kita tarik, lalu kita klik lagi. Nah, akan muncul creation a new reach element, lalu kita create. Nah, begitu seterusnya, sama. Lalu untuk menghubungkan antara subbasin dengan junction dengan reach, dan reach dengan junction lagi, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita klik subbasin, misalkan subbasin 1, kita klik, lalu akan muncul tab seperti ini di bawah kiri. Akan muncul basin elemen basin 1 dan elemen name basin 1. Kemudian kita klik downstream, lalu kita pilih junction mana yang akan kita hubungkan dengan basin 1. Misalkan saya ingin menghubungkan dengan junction 1 misalkan. Kita klik junction 1. Kita klik lagi lembar kerja kita, dan akan muncul seperti ini, garis penghubung antara subbasin 1 dengan junction 1. Begitu juga seterusnya, misalkan kita mau menghubungkan basin 2 dengan junction 1. Kita klik subbasin 2, lalu kita pilih downstream, lalu kita klik junction 1. Kita klik lembar kerja kita sekali. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, untuk menghubungkan junction dengan reach, sama seperti tadi, kita klik junction, lalu kita pilih downstream, kita klik, lalu kita pilih reach mana yang akan kita sambungkan. Misalkan di sini saya mau menyambungkan dengan reach 1 misalkan. Kita klik reach 1, lalu kita klik lagi pada lembar kerja kita sekali. Nah, akan tersambung seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan reach 1 dengan junction 2 misalkan. Kita klik saja reach 1, lalu pilih downstream, sama, lalu kita klik junction 2. Kita klik sekali, lalu kita klik di lembar kerja kita sekali juga. Nah, sudah terhubung, dan seterusnya sama seperti itu cara bagaimana kita menghubungkan antara subbasin dengan junction dengan reach, dan reach dengan junction lagi, seperti itu. Setelah terhubung semua antara subbasin dengan junction dengan reach, dan reach dengan junction lagi, kemudian kita sekarang akan mengisi data dari subbasin. Kita contohkan pada subbasin 1 misalkan. Kita akan mengisi datanya. Kita pada pilihan canopy method dan juga surface method itu kita biarkan known. Lalu untuk loss method kita ubah ke known. Yes. Setelah itu kita pilih transform method, kita ubah ke SCH unit hydrograph. Kita klik, kita yes. Lalu base flow method kita klik, kita pilih known juga, kita yes. Nah, setelah itu kita isi area dari subbasin 1. Nah, untuk area ini data yang kita ambil adalah data dari Kali Lamong, yaitu untuk subbasin 1 areanya ada 100,80. Nah, setelah kita isi area, kemudian kita pilih transform sebelah subbasin sini, lalu kita di sini ada lag time min. Nah, kita masukkan juga, itu datanya juga sudah kita ambil dari data Kali Lamong. Lag time-nya kita di subbasin 1 ada 126,60. Nah,
Sudah selesai, kita mengisi subbasin 1. Nah, seperti itu juga subbasin selanjutnya. Subbasin 2 juga sama caranya, subbasin 3 juga sama caranya sampai ke subbasin 11. Setelah data subbasin sudah terisi semua, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi data reach. Terdapat L panjang dengan satuan kilometer, lag dengan satuan jam, dan lag dengan satuan menit. Di sini kita akan mengisi data lag dengan satuan menit saja. Reach 1, 1233,60. Selanjutnya, reach 2, 173,40. Kemudian reach 3, 1785,00. Reach 4, 1316,40. Kemudian reach 5, 444,00. Dan reach 6, 252,60. Setelah itu, jika data subbasin dan data reach sudah terisi semua, maka langkah selanjutnya adalah ke komponen. Lalu kita pilih Meteorologic Model Manager. Kita buat baru dengan new. Lalu di sini Met 1 kita create. Lalu pilih pada Meteorologic Model, kita pilih Met 1. Kita isi datanya di sini, yaitu precipitation-nya yang tadi specified hydrograph kita ganti menjadi SCS storm. Lalu pada Met 1 di SCS storm kita masukkan nilai debit rencananya yang sudah ditentukan adalah 100 mm. Setelah itu kita lanjut ke komponen, lalu kita pilih Control Specification Manager. Kita buat baru, new, lalu create. Nah, pada kontrol 1 di sini kita masukkan tanggal dan waktu mulai hingga selesainya data kita. Kita mulai pada tanggal 1 Januari tahun 2000 dan start time-nya pada 00:00. Lalu end date-nya kita ubah menjadi 1 Maret tahun 2000 dan end time-nya 01:00 dengan interval waktunya 15 menit. Setelah itu kita masuk kembali di Met 1, kita ubah pada basin include subbasin menjadi yes. Setelah itu pilih compute, lalu create simulation run. Lalu di sini ada run 1, lalu next, terus next, lalu finish, terus compute lagi, lalu compute run atau run 1. Terus maka akan 100%. Setelah itu kita close. Lalu untuk mengecek hasilnya itu ada di result, terus pilih simulation run 1. Lalu di sini akan muncul misalnya ada subbasin 10. Nah, di sini kita bisa melihat grafik. Caranya seperti mengklik grafik. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa melihat time series-nya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan print hasil dari running data HEC-HMS. Kita dapat mengeprint data tersebut. Pada contoh subbasin 1, kita akan print grafiknya. Caranya dengan klik pada grafik subbasin 1, kemudian pilih file, lalu klik Microsoft Word PDF, lalu print. Lalu grafik sudah selesai di print. Untuk melihat file yang sudah di print, kita dapat lihat di file manager. Sekian tutorial HEC-HMS pemodelan gas kali lamong. Nah, itu tadi adalah tutorial bagaimana cara mengoperasikan aplikasi HEC-HMS dari kelompok kami. Kami dari kelompok 8 memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Si Akum jualan gulali. Wassalamualaikum, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.